Bayangkan jika sepanjang hidup Anda telah diberi peta yang salah tentang uang. Bahwa apa yang Anda duga benar tentang keuangan sebenarnya adalah hal yang sebaliknya. Bahwa ada pembohongan besar tentang uang yang terus-menerus kita percayai. Tidak peduli apakah Anda muda ataupun tua, kaya ataupun sedang berjuang, berinvestasi ataupun menabung, pemahaman yang tepat tentang uang sangat penting. Di video ini kita akan membongkar 8 mitos tentang uang, 8 kebohongan besar yang mungkin menghambat Anda mencapai kebebasan finansial. Jadi jika Anda merasa tertantang dan siap untuk menantang pemahaman Anda tentang uang, mari kita mulai. Tetapi sebelum itu, pastikan untuk mengklik tombol subscribe, klik tombol bel notifikasinya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini ke teman-teman Anda jika bermanfaat. Kami juga memiliki komunitas Telegram yang sangat interaktif dan penuh wawasan. Anda bisa mengaksesnya di link di kolom deskripsi. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan bongkar kebenaran di balik mitos-mitos keuangan ini. Yang pertama, menyimpan uang sudah cukup. Berinvestasi adalah opsional. Menyimpan uang memang penting, namun mengandalkannya saja sebagai strategi keuangan utama Anda adalah kesalahan besar. Mengapa? Karena adanya inflasi. Inflasi menggerogoti daya beli uang Anda dari waktu ke waktu. Jadi jika Anda hanya menabung tanpa berinvestasi, nilai uang Anda akan berkurang. Anda kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Jadi, investasi bukan hanya opsional, itu adalah keharusan jika Anda ingin kekayaan Anda bertumbuh dan melindungi diri Anda dari inflasi. Orang muda tidak perlu peduli tentang uang. Ini adalah salah satu mitos paling berbahaya. Banyak yang berpikir bahwa keuangan adalah urusan orang dewasa, dan masa muda adalah waktu untuk bersenang-senang tanpa beban. Padahal, kebiasaan keuangan yang baik dimulai dari muda. Semakin cepat Anda memahami dan mengelola keuangan, semakin baik posisi keuangan Anda di masa depan. Pernah dengar ungkapan waktu adalah uang? Dalam investasi ini benar adanya. Dikenal sebagai keajaiban bunga berbunga. Semakin awal Anda mulai berinvestasi, semakin besar keuntungan yang dapat Anda raih. Jadi jangan tunda lagi, masa muda adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan keuangan yang sehat dan berinvestasi untuk masa depan. Menjadi kaya itu hanya soal keberuntungan atau privilege. Ini seperti mengatakan bahwa semua pemain basket profesional hanyalah beruntung. Mereka mungkin memiliki bakat, tetapi di balik itu ada ribuan jam latihan yang mereka sudah gunakan, dedikasi, dan kerja keras. Hal yang sama berlaku untuk kekayaan. Meskipun ada beberapa orang yang beruntung mendapatkan warisan atau memenangkan lotre, kebanyakan orang kaya bekerja keras untuk uang mereka. Keberuntungan mungkin berperan, tetapi kedisiplinan, pengetahuan, dan keputusan keuangan yang cerdas adalah kunci utama. Jangan hanya berharap pada keberuntungan, ambil alih kendali atas keuangan Anda dan buatlah keputusan yang tepat. Yang keempat, semua hutang itu berbahaya. Hutang seperti pisau bisa menjadi alat yang berguna ataupun berbahaya. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Ada hutang konsumtif dan produktif. Hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit untuk gaya hidup mewah memang beresiko, namun hutang produktif seperti pinjaman untuk bisnis atau properti yang menghasilkan pendapatan dapat meningkatkan kekayaan Anda jika dikelola dengan baik. Sebagai contoh, banyak pengusaha sukses memulai bisnis mereka dengan pinjaman. Mereka memanfaatkan hutang sebagai leverage untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Kuncinya adalah memastikan bahwa pengembalian dari investasi Anda lebih tinggi daripada biaya hutangnya. Yang kelima, pemerintah akan menjagamu. Sebagai warga negara, memang kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari pemerintah. Namun, berharap sepenuhnya pada pemerintah untuk kesejahteraan finansial kita adalah kesalahan. Mengapa? Karena kesejahteraan finansial adalah tanggung jawab pribadi. Bayangkan Anda sedang berlayar di laut lepas, pemerintah mungkin menyediakan pelampung.
Namun Anda yang harus belajar berenang. Anda tidak bisa hanya bergantung pada pelampung saat ombak datang. Sebagai warga negara yang bijak, kita harus proaktif dalam mengelola keuangan pribadi, mulai dari menabung, berinvestasi, hingga perencanaan masa depan. Yang keenam, uang adalah akar dari segala kejahatan. Mungkin Anda sering mendengar kutipan ini, namun perlu diklarifikasi bahwa kutipan aslinya adalah cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang sendiri adalah alat, dan seperti alat lainnya, cara kita menggunakannya lah yang menentukan. Uang bisa digunakan untuk kebaikan, memberi sumbangan, membantu yang membutuhkan, atau mendanai pendidikan. Sebaliknya, obsesi terhadap uang tanpa nilai moral yang kuat dapat membawa kerusakan. Penting untuk mengingat bahwa uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Kita harus memandang uang dengan perspektif yang sehat dan menjadikannya sebagai sarana, bukan penguasaan hidup kita. 7. Hanya orang kaya yang membutuhkan perencanaan keuangan. Siapa bilang hanya orang kaya yang perlu perencanaan keuangan? Faktanya, semakin sedikit uang yang Anda miliki, semakin Anda membutuhkan perencanaan yang tepat. Dengan sumber daya yang terbatas, Anda perlu memastikan setiap rupiah bekerja seefisien mungkin untuk Anda. Bayangkan Anda sebagai kapten pesawat. Tak peduli pesawat Anda besar ataupun kecil, Anda memerlukan peta dan rencana penerbangan yang jelas untuk mencapai destinasi. Jadi, jangan tunda perencanaan keuangan hanya karena Anda merasa belum cukup kaya. Dengan perencanaan yang tepat, Anda bisa membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial. Yang kedelapan, asuransi hanya untuk orang tua atau yang sakit. Ini adalah mitos besar yang harus dihancurkan. Asuransi sebenarnya lebih murah dan lebih mudah diperoleh ketika Anda masih muda dan sehat. Tujuan asuransi adalah perlindungan. Anda mengasuransikan diri Anda saat sehat untuk perlindungan di masa yang mungkin tidak diinginkan. Bayangkan asuransi sebagai payung. Anda membawanya ketika langit cerah, bukan ketika hujan sedang turun deras. Karena saat hujan turun deras, payung mungkin sudah tidak tersedia atau harganya menjadi mahal. Nah, Sobat Fibis, kita telah membongkar beberapa mitos besar tentang uang yang mungkin selama ini menghantui pikiran kita. Ingatlah bahwa memahami realitas dan kebenaran tentang uang dapat membuka jalan menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Menurut kalian, mitos mana yang paling sering kalian dengar atau mungkin percayai selama ini? Atau ada mitos lain yang perlu kita ketahui bersama? Tulis pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Kami sangat penasaran dengan cerita dan pengalaman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.